Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat teman-teman semua. Gimana kabar malam ini? Semoga pada sehat-sehat saja ya. Ini kebetulan saya bikin video malam hari ya teman-teman ya. Karena kebetulan tadi pagi juga banyak aktivitas. Jadi saya malam ini coba untuk membuatkan video. Ini hasil dari apa ya? Kemarin saya membuat driver SOCL 502 seperti yang sudah saya buatkan video kemarin ya. Ini hasilnya ya. Ini driver SOCL 502. Nah, ini kemarin sudah dibuatkan. Nah, nanti sebelum saya cek bagaimana suara dari driver ini, nanti saya akan tes bagaimana nih DCO-nya. Nah, DCO-nya bagaimana, biasnya bagaimana. Ini standar ya, jadi nggak ada yang saya rubah komponennya. Ini plug seperti yang ada di di PCB. Jadi standar PCB tanpa ada yang dimodifikasi sama sekali. Nanti hasilnya bagaimana? Apakah imbang biasnya? Apakah DCO-nya kecil? Nah, dari hasil uji itu nanti baru di tes hasil suara ya. Karena kalau misalkan ini hasilnya DCO-nya tinggi, biasnya tidak imbang atau timpang jauh, tentunya pasti suaranya akan sangat tidak maksimal ya. Karena apa? Karena itu tadi ada DCO, jadi yang keluar dari output driver ini harusnya berupa sinyal AC, tapi ada sinyal DC ya, jadi menyebabkan ya tahu sendiri kalau sampai speaker kemasukan tegangan DC apa akibatnya, teman-teman juga pasti tahu ya. Makanya nanti kita tes dulu hasilnya bagaimana, DCO-nya bagaimana, biasnya bagaimana, nanti saya review juga ya. Nah, ini kebetulan tadi saya bongkar-bongkar gudang nih teman-teman ya. Nah, dan saya menemukan nih, kebetulan saya dulu sangat suka dengan driver ini. Kebetulan saya untuk power mid high-nya saya dulu menggunakan driver ini, dan hasilnya sangat memuaskan kalau menurut saya. Midnya begitu istilahnya begitu bersih, begitu kental, high-nya juga benar-benar kerasa ya. Nah, ini nih saya kasih tahu nih. Ini nah, mungkin teman-teman tahu ya, kalau yang sudah tahu driver ini ya. Jadi ini adalah driver AXL. Nah, jadi kalau teman-teman dulu pernah bikin driver AXL, nah pasti tahu hasilnya bagaimana. Hasil dari driver ini bagaimana ya. Ini cocok banget ya teman-teman, ini cocok banget kalau dipakai buat mid high. Jadi kalau misalkan hanya pakai mid dan high, terus high-nya dikasih cross pasif, pakai ini udah sangat cukup ya. Hasilnya mid kental, pulen, terus hasil high-nya juga cesnya juga sangat kerasa ya. Nah, ada yang unik dengan driver AXL ini, mungkin teman-teman sudah tahu ya apa yang unik dari driver ini. Jadi mungkin driver ini istilahnya kalau kita setting bias itu nggak pas, jadi biasnya itu terlalu kecil atau terlalu besar, itu pasti tidak akan maksimal. Jadi bias dari AXL ini itu harus benar-benar pas ya. Nah, saya biasa setting AXL ini di biasnya di 410 ya, di 410 mV ya. Itu menurut saya tegangan yang pas buat bias driver ini. Tapi kalau kita setting di bawahnya 410, taruhlah 390 sekian atau 380 sekian, saat volume kecil itu pasti akan kayak serak-serak gimana gitu ya. Jadi kayak kurang bias gitu ya, kayak kurang bias. Jadi kalau dengan bias di 410, DCO-nya 0, ini bias DCO sendiri-sendiri ya teman-teman ya. Nah, ini yang buat setting DCO sama bias sendiri-sendiri ya. Kalau yang ini buat biasnya.
Kalau yang ini buat DCO ya. Jadi sendiri-sendiri. Jadi setting bias sendiri, setting DCO sendiri. Jadi terpisah. Sama kayak punya Hiroshi. Sama kayak punya Hiroshi ya. Nah, untuk menandakan driver ini bekerja sesuai yang kita harapkan, kalau saya biasanya melihat dari indikator. Jadi di sini itu ada indikator LED ya teman-teman ya. Nah, di sini ada 2 LED. Nah, ini kalau settingan atau driver ini bekerja dengan bagus, saat power dari driver ini dimatikan, misalnya di off, itu LED ini nanti akan mati secara bersamaan. Jadi nggak ada yang mati duluan, yang ini mati dulu, yang ini belakangan, itu enggak, dia akan bareng mati. Nah, itu nandakan kalau driver ini secara secara kerja itu sudah bagus ya, sudah bagus. Nah, ini juga saya menggunakan komponen yang kalau dibilang yang lumayan bagus lah ya, lumayan bagus untuk komponennya. Nah, untuk transistornya juga saya menggunakan, ini masih versi yang lama ya kebetulan ya, bukan polang-polangan yang sekarang. Mungkin kalau kita beli yang model-model sekarang itu mungkin sudah banyak produsen transistor ya, jadi ya harus pinter-pinter memilih ya. Kalau saya sih kebetulan sudah punya langganan ya, tokonya untuk pembelian komponen ini ya. Ini sekilas mengenai driver Axel. Kebetulan saya punya 4 driver. Jadi kebetulan dulu saya pakai semuanya, memang saya desain untuk mid high. Dan kalau ini dipakai buat mid low, ya kalau menurut saya ini kurang. Ya emang cocoknya kalau menurut saya ini di mid high. Ini pas banget ya. Ini cocok banget untuk mid high. Nah, untuk mid high ini cocok banget. Kalau saya biasanya untuk low atau sub itu saya pakai Hiroshi ya. Pakai Hiroshi itu memang secara karakter gainnya lebih tinggi ya, dibandingkan dengan yang lain itu gainnya lebih tinggi. Kenapa lebih tinggi ya secara desain mungkin ya, secara desain ya. Tapi memang untuk settingan settingan sub saya memang biasanya menggunakan itu Hiroshi. Terus nah nih saya juga punya satu. Nah, ini power class D ya, power class D. Ini saya masih menggunakan satu MOSFET saja ya. Nah, ini mungil tapi jangan tanya tenaganya. Ya, tenaganya. Ini cocok ya kalau buat 15 in buat handle, buat monitor cukup lah. Udah lebih dari cukup. Tinggal pasang protek sama tegangan biasnya 12 volt ya, 12 volt. Jadi beda dengan power class AB ya gini, yang biasanya masih di bawah 1 volt ya, rata-rata di bawah 1 volt ya. Kalau yang kelas D ini biasanya 12 volt dan POC-nya juga terpisah. Nah, ini kebetulan tadi saya buka di gudang itu ada menemukan ya ini power class D. Terus ini ingat, ini saya punya power driver ya, driver kelas AB Axel. Nah, ini rencana emang nanti mau saya pakai lagi ya, buat mid. Kebetulan sekarang saya masih coba pakai SOCL 504 untuk mid. Terus mengenai tegangan supply untuk AXL ya sebenarnya sih sama kayak Hiroshi ya. Kalau mengenai PSU itu, kalau menurut saya itu sama kayak tenaga. Jadi kalau tenaga kita kurang, kita mau dorong power macam apapun ya pasti loyo, pasti nggak akan maksimal. Jadi tetap kalau saya dari dulu itu belibet ya, prioritasnya itu kalau bikin power itu pasti nomor 1 itu PSU dulu. PSU nya maksimal, baru nanti kita
ngedrive yang lainnya itu lebih enak. Kenapa kok saya bilang PSU itu harus utama? Jadi gini, kalau teman-teman bikin power ya, kalau teman-teman power, kalau PSU-nya teman-teman pas-pasan, saat teman-teman mau upgrade, misalkan mau pindah ke driver yang lain yang kasarannya yang lebih high, pasti nanti akan mengincar ini PSU-nya cocok enggak, ini pas enggak. Nah, gitu. Makanya kalau kita dari awal desain untuk PSU-nya udah pas atau lebih, waktu kita upgrade itu kita nggak pusing-pusing lagi, kita hanya ganti ya driver kayak gini. Nah itu. Nah satu lagi teman-teman, kenapa kok saya suka driver itu modelnya terpisah dengan final? Kenapa kok yang model build up, yang udah jadi satu enak tuh, udah ada driver, final, protect, nyala klip segala macam, tinggal satu pasang set enak. Kenapa nggak gitu? Nah di sini nih saya menggunakan model terpisah itu karena apa? Karena saya sering ganti driver. Jadi misalkan saya pengen driver model ini, saya tinggal copot drivernya aja, filenya tetap pakai yang itu, ya kan? Simple kan? Jadi saya pengen nih pakai Excel, saya pasang Excel. Saya pengen Hiroshi, saya pakai Hiroshi. Driver final tetap pakai final itu. Kita hanya copot dari ini aja. Ntar tinggal setting lagi biasanya, DC-nya setting lagi. Jadi kita nggak perlu bongkar-bongkar yang lain, tinggal cutnya PCB drivernya aja yang dicopot. Nah itu kalau kenapa kok saya nggak membuat power itu jadi satu dengan final dan segala macam yang kayak model build up lah ya, itu jadi karena saya sering mencoba driver, jadi kalau saya ganti driver ya udah saya tinggal drivernya yang copot, nggak usah nyopot yang lain ya. Jadi nggak butuh buang-buang waktu, buang-buang tenaga. Itu ya. Bukan saya nggak suka ya, bukan nggak suka. Kalau masalah suka ya pasti suka, cuman karena emang saya suka ganti driver ya itu. Saya masih suka eksperimen teman-teman ya, eksperimen. Nah satu lagi teman-teman nih, kenapa kok dari pembahasan saya buat channel ini saya membahas dulu tentang SOCL. Nah, kenapa kok nggak saya bahas dulu driver yang lain? Jadi gini teman-teman ya, kalau menurut saya pribadi, driver yang simple itu, yang mudah itu ya SOCL ini. Dari SOCL 502, dari OCL, dari SOCL, dari SOCL 502, 504, 506 itu dari bandingan dengan driver power yang lain kayak AXL, Hiroshi, ya kan? Itu lebih simpel SOCL. Kenapa saya bilang lebih simpel? Dari segi komponennya juga nggak terlalu banyak, ya kan? Setnya juga nggak terlalu ribet, hanya set DCO untuk 504. Sedangkan untuk 506 dia udah pakai servo, ya. Misalnya udah auto, jadi DCO-nya udah menyesuaikan sendiri. Gitu. Beda dengan yang SOCL 502. Makanya di 502 ini kalau teman-teman bisa merakit atau membuat sesuai part asli, nilai DCO-nya bisa 0 mendekati 0 terus biasanya bisa imbang, itu bagus ya. itu ya alasannya kenapa kok saya membuat awal channel itu di SOCL. Nanti saya juga akan mereview teman-teman dari driver yang saya punya. Saya punya Hiroshi, saya punya AXL, saya punya APEC dari versi yang APEC B500 standar, B500 tab versi 2, versi 3 yang istilahnya model build up ya, ada yang model build up, terus ada B600 tab versi 3 ya. Terus kelas D gitu. Saya punya. Tapi nanti kalau sudah selesai SOCL nanti saya bertahap akan saya kupas untuk driver yang lain. Ya kan, nanti juga kelas D, kelas H ya. Ya antara kelas AB dan kelas H itu bedanya di mana? Ya kan? Ada perbedaannya ya. Ya prinsipnya hanya di stepper saja ya. Kalau yang kelas AB tegangannya hanya di tegangan itu konstan di situ, sedangkan kalau yang di kelas H dia ada stepper, jadi dia main di tegangan
tegangan low sama tegangan high. Di mana di switch di high ke low itu nanti menggunakan stepper. Kerjanya bagaimana ya nanti waktunya saya bahas ya. Saya juga nanti ada kelas GB ya teman-teman ya, mungkin yang udah biasa main kelas GB, terus kelas TD yang udah lagi booming sekarang kelas TD. Nah ya itu nanti ada waktunya ya. Kita main dulu yang mudah-mudah dulu aja ya. Oke, untuk next nanti saya akan tes yang ini, yang SOC 502. Teman-teman yang sudah pakai, yang pernah pakai pasti sudah tahu jawabannya. Tapi teman-teman yang belum pernah pakai, belum pernah buat, tentu masih bertanya, bagaimana hasil dari 502 standar ya. Bukan modif ya teman-teman ya, standar. Nah, jadi di sini saya untuk diver SOC ini memang saya bikin secara bertahap teman-teman, dari standar, nanti coba saya bikin yang model TEF ya. Jadi nanti 504 di TEF bagaimana hasilnya, terus pengecekannya bagaimana, pengukurannya bias bagaimana. Nah, di sini nih kenapa kok saya bilang TEF ya. Di sini ada R ya, di sini sebenarnya R kapur gitu dipakai. Kenapa kok nggak saya pasang ya kan? Ya, di sini biasanya kalau misalkan kita mau bikin TEF itu dipasang di sini teman-teman ya. Jadi yang sebenarnya ini nanti awalnya buat final ya, buat R kapur final, ini kita ganti digunakan sebagai R biasa yang digunakan sebagai R TEF ya. Jadi nanti jadinya driver 3 tingkat. Nah, itu maksudnya. Fungsinya kenapa kok di TEF? Jadi misalkan teman-teman menggunakan power yang membutuhkan daya yang besar ya, terus biar lebih istilahnya nggak terlalu ngoyo untuk finalnya, nah itu di TEF. Jadi nggak full di TR final, tapi didorong juga dari drivernya menggunakan TR TEF itu. Itu teman-teman ya. Untuk nilai TR TEF ini sebenarnya tergantung dari, ada yang bilang 100 ohm, ada yang bilang 200, ada yang bilang 180. Nah itu tergantung dari kitanya teman-teman, berapa kita mau memakai ya. Kalau sekiranya kita pakai 100 tapi bias yang masuk ke TR finalnya terlalu kecil ya kan, pasti kan hasilnya juga nggak maksimal. Waktu kita kasih gain yang udah naik tapi kok biasanya masih segitu, otomatis ya transistornya nggak akan kerja maksimal. Sama kayak pintu ya, waktu kita buka sedikit ya hasilnya juga yang keluar sedikit, tapi kalau kita bukanya besar ya pasti yang keluar juga besar. Nah makanya RTF ini harus disesuaikan berapa besarnya. Jadi nggak istilahnya harus 100 ohm, bisa mungkin di 180 ya kan. Itu ada istilahnya, ada hitungannya juga teman-teman. Mungkin teman-teman udah tahu ya berapa sih pas nominalnya ya. Terus di sini saya menggunakan TR, emang kebanyakan saya TR untuk untuk TR fast ya. TR fast saya itu menggunakan MJE 340. Kalau yang SOC 504 itu banyak yang menggunakan model TIP ya. TIP. Tapi kalau saya menggunakan ini. Kalau yang di TEF itu kebanyakan kalau menggunakan standar ini terus menggunakan R100 itu pasti waktu volt kecil atau mungkin mau besar ada perbedaan suara, serak atau gimana. Itu bukan karena rusak karena emang biasnya yang masih kecil ya. Tegangan bias yang masuk ke transistor final itu masih kecil. Supaya besar ya bagaimana ya tinggal teman-teman cari di mana masalahnya ya. Itu PR buat teman-teman ya. Kalau teman-teman mungkin sudah ada yang nemu solusinya ya, nah itu ya. pasti banyak kalau menggunakan standar, menggunakan TR standar terus di TEF itu serak. Nah, itu bukan karena TR-nya rusak atau apa ya. Ya mungkin kebetulan waktu TR-nya rusak terus diganti, oke. Tapi kebanyakan kalau mungkin teman-teman di situ mau mengukur berapa sih tegangan biasnya yang masuk ke TR final itu berapa waktu di TEF ya, itu mungkin teman-teman baru tahu ya. Waktu dikasih gain, taruhlah dikasih gain sekitar 1 kHz ya,
berapa tuh keluarnya tegangan biasnya. Nah, teman-teman tahu. Karena ideal sebuah transistor itu jika biasnya ya terlalu kecil, otomatis outputnya nanti juga akan kecil, nggak akan gede gitu. Nah itu ya teman-teman, tadi ya sedikit pembahasan mengenai driver yang pernah saya gunakan selama ini. Ya sedikit berbagi info aja buat teman-teman ya, kita berbagi info. Jadi yang pernah saya pakai, yang pernah saya gunakan, driver apa aja yang pernah saya gunakan, hasilnya bagaimana ya. Saya kasih sharing lah, saya kayak kasih informasi ke teman-teman semua. Jadi misalkan ada teman-teman yang pengen nyoba Excel tuh bagaimana sih karakternya ya, hasilnya bagaimana, cocok buat apa sih gitu ya. Kalau yang Excel ini kebetulan ini udah ada inbal ya teman-teman ya, ini sudah ada inbalnya. Nah ini kebetulan saya copot IC-nya ya, IC-nya ini pakai N5532. Kalau saya biasanya pakai apa ya, PL072 misalnya. Ya. Tapi kalau secara apa ya, secara suara emang karakternya beda-beda ya untuk transistor, untuk IC ya. Ada yang suka dengan NE33 5532, ada juga yang menggunakan yang op-amp yang lain. Selama masih cocok sama ya, maksudnya antara dual op-amp apa single op-amp ya nggak masalah ya, nggak masalah. Tinggal kalau audio itu kuping ya teman-teman kalau saya, jadi enak di mana, enak di telinga yang mana, nah itu kalau saya ya. Jadi ada yang fanatik, saya suka yang 5532 ya monggo kan, karena semuanya bisa dipakai. Yang nggak bisa itu ya nggak, yang misalkan apa namanya pakainya dual op-amp kok dikasih single op-amp. Nah, ya. Oke, mungkin itu aja ya teman-teman ya, sekilas mengenai apa ya, curhatan driver lah saya bilang ya. Jadi kebetulan tadi pas bongkar-bongkar nemu ya, yang udahlah, coba saya buat berbagi sedikit informasi ke teman-teman ya. Nah tetap, tapi nanti untuk next pembuatannya tetap saya masih ke SOCL dulu. Nanti kalau SOCL ini sudah selesai semua dari 502, 504, 506 sudah selesai, cek suara juga sudah selesai, baru nanti saya coba untuk melangkah ke driver yang lain. Hasilnya bagaimana nanti teman-teman bisa menilai sendiri. Oke, itu aja kira-kira teman-teman, karena sudah larut malam ya. Tuh kayak suara ya, suaranya sudah menandakan udah larut malam, udah saatnya istirahat. Mungkin teman-teman juga udah pada capek ya seharian aktivitas. Ya selamat istirahat buat teman-teman yang istilahnya di rumah atau mungkin lagi bepergian, tengah malam bepergian ya. Ya pokoknya selamat istirahat lah buat teman-teman semua. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk sedikit mendengar apa ya, celotehan saya ya. Celotehan saya. Semoga kalau ada yang bermanfaat, semoga bermanfaat buat teman-teman. Kalau emang ada yang salah ya mohon dimaafkan ya. Karena ya pengetahuan saya mengenai elektronika juga masih kecil ya. Itu aja teman-teman ya. Terima kasih. Selamat malam, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam audio.